makhluk jiwa pun pribadi. Tiada sesuatu kesatuan benda yang disebut diri nan tinggal kekal sepanjang masa, namun berubah selalu nan abadi. Hanya batin dan materi, tiada suatu lainnya. Bukan makhluk, bukan jiwa, bukan suatu pribadi yang disebut manusia. Hanya suatu hayal kosong belaka tanpa inti. Bagi yang melihat kebenaran sejati serta sadar diri, baginya lenyaplah awidya, roda samsara dapat diatasi. Tiada sesuatu kesatuan benda yang disebut diri nan tinggal kekal sepanjang masa, namun berubah selalu nan abadi. Hanya batin dan materi, tiada suatu lainnya. Bukan makhluk, bukan jiwa, bukan suatu pribadi yang disebut manusia. Hanya suatu hayal kosong belaka tanpa inti. Bagi yang melihat kebenaran sejati serta sadar diri, baginya lenyaplah awidya, roda samsara dapat diatasi. Hidupku kadang bahagia, kadang duka datang menerpa jejak langkahku. Namun ku kan selalu sadari segala yang terjadi memang buatku sendiri. Biar ku hapus keraguan, hapus kebimbangan yang hentikan mimpi-mimpi. Karena kau ada di sini, membuat hatiku tegar. Ada
Damamu yang membuat tentram hatiku. Ku kan selalu bersyukur dan ku kan tersenyum segala yang terjadi. Indah pada waktunya. Karena kau ada di sini, membuat hatiku tegar hadapi semua. Terima kasih kau telah tunjukkan aku damamu yang membuat tentram hatiku. Ku kan selalu bersyukur dan ku kan tersenyum segala yang terjadi. Indah pada waktunya. Dan takkan pernah ku menyerah untuk terus menggapai bahagia. Kan ku hadapi semua. Terima kasih kau telah tunjukkan aku damamu yang membuat tentram hatiku. Ku kan selalu bersyukur dan ku kan tersenyum segala. Bagaimana? Sudah sedikit ada penjelasan tentang dasar pengembangan batin, termasuk juga arah tujuan melakukan pengembangan batin. Termasuk juga apa yang dilakukan sih dalam pengembangan batin itu.
Ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Ya. Bandami Bante. Bante kemarin menyimak dengan apa yang kemarin Yang Mulia sampaikan tentang topik suka, yang dimana suka itu memiliki celah-celah. Yang kemarin Yang Mulia mengatakan celah pertama ya suka itu ya kita harus mencari, kemudian itu pun belum pasti didapat, kemudian terlekati ada suatu perubahannya, dan itulah yang dikatakan penderitaan. Nah, untuk hal itu memang melihat yang ingin saya tanyakan, ketika kita bermeditasi kadang kita mengalami dukanya Bante. Nah, apakah dalam duka ini ada celah yang bisa kita praktisi yang melakukan cita bawahnya ini bisa mengembangkan hal yang positif Bante? Itu dulu Bante yang tanyakan. Terima kasih Bante. Ya, tentu yang namanya upaya, speakernya yang di dalam sini boleh dibesarkan sedikit ya panitia ya. Dalam pengembangan batin perlu ada upaya, dan upaya ini sekali lagi bukan sesuatu yang menyenangkan, apalagi ya dasarnya itu adalah dasar. Kenapa sampai tidak menyenangkan? Karena dasarnya adalah pandangan keliru. Dan dari pandangan keliru yang menganggap sebagai milikku, aku, diriku, sehingga memilih-milih. Ini aku menyukai, ini aku tidak menyukai. Dan begitu ada menyukai, tidak menyukai, sesungguhnya sudah berada dalam kuasa yang namanya mara. Bagaimanapun, sejauh kita punya penyadaran bahwasanya apa yang tidak menyenangkan yang berlangsung, yang terjadi dalam rangka pelatihan itu sesungguhnya adalah demi sesuatu yang lebih besar. Dan dengan bekal pemahaman yang baik, yang benar, dengan niatan yang teguh kuat, berangkat dari ini, ya, saya rasa proses pengembangan batin itu akan menjadi terasa menyenangkan. Oleh karena pengembangan batin itu adalah upaya mendapatkan kebahagiaan. Dan sesungguhnya tidak sulit. Tidak sulit. Begitu batin melihat objek, kemudian sati disertakan, yaitu menggunakan nilai kebijaksanaan dalam batin melihat objek itu, tampak kenyataan yang sesungguhnya atas objek yang dilihat. Salah satunya anicca itu,
Dan bagaimana kemudian setelah memahami objek sebagai keberadaan yang tidak kekal, bukan berhenti sampai di sini. Ada lanjutannya. Lanjutannya berupa penyikapan. Ini penting. Penyikapan atas hal yang dicengkeram oleh ketidakkekalan ini, mestinya bagaimana aku dalam menyikapinya. Melekati itu kekecewaan. Kita mau kecewa atau mau tidak kecewa, mau menderita atau mau bahagia. Ini begitu tidak melekati, tanha hancur, nibbana tercapai, kebahagiaan didapat. Simple. Ya. Pertanyaan lain silakan. Ya. Pertanyaan berikutnya, Bante. Satu penjelasan yang kemarin Samanera menyimak, satu proses yang dimana suatu kemunculan, kemudian pasti ada kepadamannya. Dan itu hanya satu case yang tidak berkaitan dengan case berikutnya atau sebelumnya. Betul tidak, Bante? Karena Samanera mengambil satu ketika melangkah kan kita kaki kanan nyambung kaki kiri. Kalau satu proses memang menyadari ya kaki kanan berbeda dengan langkahan kaki kiri. Tapi apakah suatu kesinambungan ini yang kadang mungkin kita menimbulkan suatu pandang, oh ini saling berkaitan, begitu, Bante. Mohon penjelasannya, Bante. Ya, tentang kemunculan dan kepadaman. Yang muncul bukan sesuatu yang sudah padam sebelumnya, adalah sesuatu yang baru. Dua entity, dua keberadaan yang berbeda. Tetapi ada tetapinya. Ini masih ada keterkaitan. Kemunculan yang baru ini ada karena yang lama. Mengapa? Karena yang lama ini membuat kebaikan, membuat keburukan, membuat kemuliaan. Dan itu ada akibat, ada dampak yang harus diterima, dihadapi. Begitu. Jadi yang muncul baru ini bisa muncul karena ada sebab, yaitu kemunculan sebelumnya. Walaupun yang baru ini tidak sama dengan yang sebelumnya. Bukan sesuatu yang sebelumnya itu. Di sini kotoran batin itu nyawa atau bukan nyawa? Bukan nyawa, bukan roh, bukan jiwa. Perbuatan nyawa atau bukan nyawa? Bukan nyawa, bukan jiwa, bukan roh. Kebahagiaan penderitaan sebagai hasil dari perbuatan nyawa atau bukan nyawa? Bukan nyawa. Bukan roh, bukan jiwa. Ini sesungguhnya yang berlangsung.
Bagaimana kemudian dikatakan ini makhluk, ini dewa, ini manusia, ini binatang, ini peta? Secara kebenaran transendennya, hakikinya itu bukan makhluk. Proses kotoran batin, perbuatan, kebahagiaan, penderitaan. Ini saja. Loh, terus ada yang mengetahui, ya, yang namanya winyana muncul memang punya satu keberadaan mengetahui objek yang dikatakan menyadari, bolehlah. Tetapi winyana ini juga bukan nyawa, bukan roh, bukan jiwa. Sebatas kualitas dari batin. Kualitas dari batin yang punya ciri mengetahui objek. Dan ini sendiri muncul dan padam. Mengapa muncul? Karena ada ayatana dalam, yaitu indera penglihat, indera pendengar, indera pencium, indera pengecap, indera peraba, dan indera batinia, termasuk ada ayatana bagian luar. Ada bentuk, ada suara, ada bau, ada rasa, ada pesentuh, dan ada dhammaramana atau objek-objek batinia. Karena ada itu sehingga muncul winyana. Singkatnya, ada nama rupa sehingga ada winyana. Ada batin dan jasmani. Batin di sini maksudnya adalah wedana, adalah sanya, adalah sangkara. Ada batin ini, tiga ini tidak termasuk winyana. Nah, dan ada rupa sehingga ada winyana. Dan ada winyana sehingga ada nama rupa. Keberadaan winyana sangat bergantung pada faktor. Bukan satu yang betul-betul menjadi inti, yang itu yaitu yang kekal abadi sepanjang zaman tidak berubah. Tidak demikian. Kalau mengerti demikian, ini bukan pengertian Buddhis. Kalaupun masih mengaku Buddhis. Ini. Winyana sendiri bukan sesuatu apa-apa. Muncul padam, yang padam tidak muncul lagi sampai zaman kapanpun. Seperti arus listrik. Kita setelah diberitahu oleh ilmu pengetahuan, arus listrik itu tidak satu garis yang terus sama. Tetapi butiran-butiran cahaya, betul tidak? Tetapi karena cepatnya dan berlangsung begitu derasnya, seolah-olah menjadi satu garis yang terbentang terus. Padahal butiran cahaya begitu mengalir, dan mengalirnya sangat cepat. Nah, satu kecepatan cahaya bagaimana? Berapa kilometer? Ya, sekitar itu. Nah, ini kalau ditinjau dari sini bahwa cahaya sendiri berupa butiran-butiran, berupa arus. Artinya apa? Yang sudah lewat, selesai sudah. Muncul padam sudah. Yang bercahaya baru butiran yang lain. Hanya karena keterbatasan indera menganggap itu satu bentangan yang sama. Demikian pula dengan winyana ini. Suaranya boleh dibesarkan dikit ya di dalam sini. Bisa enggak? Oh. Begitu. Nah, ini patut dimengerti bahwasanya proses berlangsungnya wata samsara itu bebas dari penyebutan ini makhluk satta, ini jiwa. Ya, jiwa ya sama. Roh ya.
Ya memang agama Buddha tidak mengenal roh, tapi agama Buddha kan mengenal batin. Siapa bilang? Batin itu kan bahasa Indonesia. Terlebih asal-usulnya dari bahasa Arab lagi. Sejauh apa batin itu mewakili yang namanya permanaannya ya, mewakili yang namanya nama atau ya apalah winyana ini yang punya ciri atau punya batasan makna yang spesifik. Apa itu? Yaitu satu keberadaan yang berupa onggokan yang dicengkeram oleh ketidakkekalan muncul padam dan sifatnya tidak ada diri. Sejauh apa kita yang mengenali kata batin, istilah batin yang digunakan untuk kadang menerjemahkan winyana, kadang menerjemahkan nama, ya, telah memahaminya secara benar seperti ini. Meskipun menggunakan batin, tidak menggunakan roh, tidak menggunakan jiwa, tapi mengerti batin sebagai yang kekal, sebagai yang inti, sebagai yang ada diri, dan itu adalah inti. Same. Itu adalah roh, itu adalah jiwa yang kita mengerti. Dan itu keliru secara prinsip agama Buddha. Bukannya kita menolak istilah batin, boleh dipakai. Tetapi harus dengan batasan makna yang jelas sebagaimana dasar pemahaman Buddhisnya. Ini. Begitu ya. Nah, sudah menjawab. Oke. Ada yang lain silakan. Wandami Bante, ini saya ingin bertanya mengenai objek. Kalau duduk kan memperhatikan nafas yang disertai dengan nilai-nilai luhur, yaitu tentang ketidakkekalan. Kalau waktu jalan atau kegiatan yang lain-lain, bagaimana Bante? Itu aja dulu Bante. Kasih. Ya, dalam hal ini sebutannya adalah sampajana. Dalam konteks ini pelatihannya namanya sampajana. Yang berlatih namanya sampajana kari. Alokite vilokite sampajana kari hoti. Samminjite pasarite sampajana kari hoti. Saat melihat ke depan, saat melihat ke samping, berpaling, punya sampajana, punya pemahaman. Saya agak risih sedikit menggunakan kata penyadaran. Boleh digunakan, tetapi penyadaran di sini menyadari bagaimana? Menyadari, oh ini adalah milikku, aku, diriku yang sedang melihat ke depan. Ini adalah milikku, aku, diriku yang sedang berpaling. Ini yang berpaling ini, yang melihat ke depan ini adalah onggokan yang kekal, yang tidak berubah. Menyadari ini aku, laki-laki, manusia, ya jadi biku, jadi samanera. Itu juga penyadaran. Tapi sejauh apa hal-hal seperti ini mendukung dalam realisasi hancurnya kotoran batin?
Atau justru sebaliknya, mendukung kotoran batin. Sehingga perlu namanya panya kebijaksanaan. Boleh digunakan istilah penyadaran atau menyadari. Tapi menyadari dalam hal ini apa? Menyertakan kebijaksanaan, salah satunya adalah ketidakkekalan. Onggokan yang sedang berpaling, yang sedang melihat ke depan, yang sedang merentangkan tangan, yang sedang menekuk tangan, yang sedang membawa patah, membawa ciwara, membawa barang, sedang menyapu, sedang ke kamar kecil, buang air besar, sedang melakukan hal apapun, punya sampajana, punya pemahaman, punya penyadaran. Dalam arti apa? Pemahaman, penyadaran yang disertai oleh kebijaksanaan. Ini namanya kehadiran sati. Disertai dengan juga tentu panya kebijaksanaannya. Itu apa? Itu bentuk apa? Ketidakkekalan ini. Ini baru satu, yaitu dari sisi ketidakkekalannya. Begitu. Kalaupun melihat objek, ya, melihat objek yang lain, baik itu barang ataupun orang atau binatang atau apapun, karena alat yang digunakan utamanya dalam pengembangan batin di sini adalah anicca ini, semuanya dilihat dari sisi ketidakkekalannya. Dan mengapa yang diarah secara spesifik itu adalah tubuh. Pertama, bahwa tubuh ini adalah satu keberadaan yang paling penting bagi makhluk hidup. Tanpa tubuh, batin bisa ada? Hidup bisa ada? Tidak ada. Ini satu. Yang kedua, tubuh ini sebagai sebab, termasuk juga sebagai tempat munculnya kotoran batin. Karena ada tubuh ini sehingga kotoran batin muncul. Menyenangi atau membenci. Yang paling signifikan. Kalau dengan tubuh ini ya sudah bisa merealisasi tentang sisi kebenarannya dan kemudian tidak melekati, nggak ada yang lebih penting lagi di alam semesta ini untuk dilekati. Mengapa tubuh? Dan yang paling mudah untuk memicu munculnya kotoran batin, baik dalam melihat tubuh sendiri maupun melihat tubuh yang lain, baik secara nafsu ragawi maupun sisi kebenciannya. Mengapa tubuh? Sisi yang lain adalah tubuh ini adalah objek yang paling mudah dibandingkan dengan objek-objek yang lain, yaitu misalnya wedana, perasaan, atau kalau istilahnya pengenyam. Soalnya apa? Tubuh ini bisa dilihat oleh indera, bisa dirasakan secara nyata. Kalau perasaan sifatnya abstrak. Terlebih kalau misalnya mengangkat cita atau cipta, diterjemahkan pikiran. Saya kurang begitu mau juga menggunakan istilah pikiran. Soalnya disebut pikiran itu karena hasil dari berpikir namanya pikiran. Sedangkan cita ini adalah keberadaan yang berpikir. Kalau keberadaannya itu
adalah keberadaan yang berpikir, itu artinya adalah pemikir. Yang berpikir itu adalah cita. Cita itu adalah yang berpikir, bukan hasil dari berpikir. Ini loh, mengapa saya tidak begitu sreg dengan menggunakan istilah pikiran. Bangunan. Yang membangun apakah bangunan? Disebut bangunan hasil dari membangun. Apa yang diberi akhiran an? Nah, hasil dari satu pekerjaan. Nah, ini istilah. Satu lagi yang lebih lembut, nah, dhamma. Apa itu dhamma? Fenomena atau keberadaan. Berupa apa itu? Berupa ya hal-hal apapun yang baik di dalam maupun di luar, yang konkret maupun yang abstrak, segala halnya. Apa itu? Cakuk, penglihat. Apa itu? Rupa. Apa itu? Cakuk winyana. Pengetahu yang muncul karena indera penglihat. Cakuk sampasa. Kontak, yaitu bersamanya, bertemunya antara penglihat, bentuk, dan pengetahu ini. Namanya kontak. Wedana, ini juga fenomena. Kemudian ada sanya, ini juga fenomena. Kemudian ada cetana, ini juga fenomena. Kemudian ada witaka, ini adalah fenomena. Wicara adalah fenomena. Tanha adalah fenomena. Nibbana adalah fenomena. Yang keberadaannya adalah, nah, tidak ada diri, tidak ada inti. Sebatas, ya, kalau kecuali nibbana, nah, kecuali nibbana karena berupa bentukan, sifatnya adalah muncul padam, muncul padam. Yaitu tidak kekal. Bukan hanya tidak kekal, tetapi juga tidak ada diri. Dan sesungguhnya kalau mengerti tidak kekal, sudah otomatisnya mengerti sebagai yang tidak ada diri. Nanti dijelaskan. Kalau bukan hari ini, hari belakang. Pertanyaannya apa tadi? Lupa. Ya. Selanjutnya. Enggak, pertanyaan tadi apa? Yang tadi pertanyaannya apa? Ya, waktu berjalan maupun ya, kegiatan-kegiatan lain. Baik, ya terima kasih. Soalnya menjelaskan ke sana kemari terlalu jauh sampai lupa balik. Ya, ini mengapa tubuh? Karena alasan-alasan sedemikian rupa. Tubuh itu ya itulah punya ciri seperti yang disampaikan itu. Sudah menjelaskan ya, sudah menjawab. Ya, silakan. Satu lagi Wande. Dari penjelasan itu berarti termasuk ketika 6 indria kontak dengan objeknya itu pun disertai dengan disertai dengan sati. Nilai. Yaitu apa? Pengingatan, mengambil nilai-nilai luhur. Salah satunya adalah kebijaksanaan. Salah satu dari kebijaksanaan itu adalah ketidakkekalan, disertakan dalam melihat fenomena.
Indera penglihat tidak kekal, bentuk tidak kekal, winyana tidak kekal, kontak tidak kekal, vedana tidak kekal, perasaan. Sanya tidak kekal. Yang tidak kekal ini patut tidak untuk disenangi, untuk dilekati. Ini. Dengan kemudian tidak melekati, tanha hancur, nibbana didapat. Pertanyaan yang lain silakan. Ya. Wandami Bante, ya, saya mau bertanya, dari yang pernah saya baca, nilai luhur ketidakkekalan di dalam bhawana, saya juga menemukan di dalam Jainisme, Bante. Tetapi memang yang menjadi pembeda antara Jainisme dan Buddhisme ada di dalam anatta. Nah, apakah kita perlu melihat anicca sebagai anatta agar tidak terjebak di dalam pandangan yang keliru, khususnya dalam cita bhawana, Bante? Apapun mau dari Jainisme, mau dari mana, ya itu tidak usah dijadikan sebagai, boleh diketahui, tapi tidak perlu diperbandingkan lagi. Ya. Oleh karena itu sudah tuntas sejak Sang Buddha ada dan melakukan perbincangan, pembahasan. Tidak semua ajaran luar Sang Buddha menolak, tetapi yang keliru harus ditolak. Nah, itu. Dan cukup dari apa yang Sang Buddha ajarkan itulah kita memegang. Nanti akan menjadi jelas. Tidak mungkin mengerti anicca tidak mengarah ke anatta. Jika mengerti anicca itu tidak masuk ke pemahaman anatta, sepertinya mengerti aniccanya itu ketika ketidakkekalannya itu, nah, tidak tuntas. Nah, gitu ya. Wandami Bante, saya mau bertanya Bante, tadi pengalaman waktu meditasi, saya mencoba untuk objeknya adalah anicca, di mana anicca ini adalah saya memperhatikan tubuh sendiri dan pikiran ini berkembang menjadi, oh ternyata tubuh ini hanya seperti seonggok daging, kotoran, dan berkembang begitu Bante. Apakah sudah betul atau bagaimana Bante? Tunjuk. Ya, apa mau dikata? Pikiran mau memikirkan apa, dalam kendali tidak. Kalau pikiran bisa dikendalikan, namanya itu ada diri. Bisa mengendalikan. Aku mau berpikir ini, tidak mau berpikir itu. Pikiranku mestinya begini, pikiranku mestinya tidak begitu. Bisa mengatur, bisa menyuruh, bisa mengendalikan, mengontrol pikiran. Hanya saja yang namanya manusia ini utamanya punya potensi untuk menengarai dan memberikan kondisi agar pikiran mengarah kemana. Tergantung pada pengondisiannya itu cukup enggak untuk membuat pikiran itu mengarah sebagaimana kondisi yang diharap.
kondisi yang dibuat. Banyak berbuat baik, berdana, menjalankan sila, apa dan sebagainya, ya. Berharap bisa bahagia. Tapi itu adalah pengkondisian untuk bahagia. Apakah bisa bahagia? Pasti belum tentu. Seperti misalnya Ajata I misalnya. Setelah beliau menjadi raja, melakukan kebaikan, mendukung agama Buddha. Tapi tidak bisa bahagia. Karena apa? Nah, boroknya itu terlalu besar. Rasa kecewa pada diri, rasa menyesal, rasa gelisah. Sesuatu buruk yang besar dia lakukan. Yang dikatakan membunuh ayah sendiri. Jadi, ternyata kalaupun sudah mengkondisikan, belum tentu. Namanya pengkondisian, punya potensi mengkondisikan. Tetapi tidak bisa menyuruh, memerintah, mengatur, ini aku harus berpikir ini. Aku tidak harus berpikir seperti ini, tidak bisa. Bagaimanapun, ya setelah itu muncul, ditengarai. Ngerti ditengarai ya, dikenali. Bahwa ini masih dalam cakupan pelatihan batin ataukah tidak. Jika tidak, ya itu mengkondisikan untuk tidak memikirkannya. Sekali lagi mengkondisikan. Tetapi jika itu masih dalam kaitan dengan pengembangan batin, nah ini kan objeknya tubuh atau nafas atau gerak jalan, gerak tubuh, ya. Kemudian diterapkan pemahaman atau pengetahuan tentang ketidakkekalan ke dalamnya. Nah, sangat memungkinkan pikiran ini memikirkan sesuatu yang baik yang berkaitan dengan ini maupun yang tidak berkaitan. Berpikir mana? Kalau misalnya tadi dalam kasusnya yang terpikir itu, tubuh ini terdiri dari tulang, daging, ya tidak indah, menjijikkan dan sebagainya. Itu sudah lari dari anicca. Sudah lari. Tapi apakah ini buruk? Tidak. Apakah ini harus disingkirkan? Tidak juga. Tidak. Sejauh itu adalah disadari sebagai nilai luhur, mendukung pada putusnya nafsu ragawi, putusnya tanha, kegandrungan. Boleh dilanjut. Soalnya tujuan utama itu adalah penghentian cerita. Kalau dari sisi anicca, ketidakkekalan dalam menyadari objek tubuh ini disebut vipassana. Sedangkan menyadari tubuh, melihat tubuh dari sisi tidak indah, ini adalah samatha. Tetapi di ajaran Sang Buddha ditegaskan bahwasanya vipassana dikembangkan dengan ada basic samatha. Samatha pun memungkinkan dikembangkan dengan basic vipassana. Saling dukung-mendukung, tidak soal. Jangan menjadi risih, jangan menjadi kaku, jangan menjadi fanatis terhadap sesuatu yang mistis.
Gitu ya. Boleh tanya yang lain, silakan belakang. Wandami Bante. Maaf Bante, apakah Bante bisa menjelaskan lebih rinci tentang sati sebagai pengingatan Bante? Karena saya masih sedikit terkonsep dengan sati sebagai kesadaran. Baik. Kalau saya jawabnya enggak bisa, selesai. Kata sati. Sati itu akar katanya adalah sar. Artinya mengingat. Dan mengingat ini ya mengingat secara umum. Kemarin melakukan apa? Kemarin lusa melakukan apa? Sebulan yang lalu melakukan apa? 5 tahun yang lalu melakukan apa? Kemampuan mengingat namanya punya sati. Tapi ini adalah permaknaan istilah, yaitu peristilahan umum yang digunakan di masyarakat dalam berkomunikasi. Istilah sati ini dipakai oleh Sang Buddha khusus dalam konteks tertentu, khusus untuk bagaimana nilai kebijaksanaan atau nilai luhur yang lain itu bisa tertampilkan dalam saat batin melihat objek. Ini tugasnya sati adalah mengingat nilai luhur. Dan karena tugasnya melihat nilai luhur, sehingga sati ini dikatakan sebagai cetasika di bagian yang positif, yang baik. Apa cetasika itu? Faktor-faktor batiniah. Mengapa dikatakan faktor-faktor batiniah? Dikatakan faktor oleh karena yang menjadi pelengkap dikatakan faktor. Dikatakan batiniah karena berkaitan dengan batin, tidak berkaitan dengan tembok. Tidak berkaitan dengan bangunan. Tidak berkaitan dengan tubuh. Paham ya? Cetasika. Faktor-faktor batiniah. Dan ini harus tepat peristilahan yang digunakan ini. Kalau hanya menggunakan istilah faktor-faktor batin dengan faktor batin, bagaimana? Atau apa ya? Kondisi batin misalnya. Istilah boleh, tetapi sejauh apa itu akan mengarah pada permanaan yang lebih gamblang. Beberapa memang peristilahan diangkat karena keterpaksaan, tidak ada istilah lain, seperti misalnya nama. Nama, sebetulnya nama itu apa? Ya nama dalam bahasa Indonesia. Apa itu? Julukan. Sebutan, panggilan. Karena apa? Yang disebut perasaan, wedanasanya sangkara, ada hanya dalam sisi sebutan saja. Barangnya mana? Tidak ada.
Termasuk winyana juga bagian dari nama juga. Hanya sebutan saja yang ada. Barangnya tidak ada. Tapi ya kita sudah punya sepakat untuk menerjemahkannya itu batin. Hanya di sini, perlu diberikan penjelasan batasan makna kata. Dan batasan makna kata ini lebih penting daripada istilahnya. Jangan sampai lupa ini. Nah, tadi membahas tentang apa ya tadi ya? Cetasika. Nah, faktor-faktor batiniah. Ya, boleh digunakan istilah pengingatan atau perhatian atau penyadaran, tidak soal sih. Tidak soal. Hanya mengingat bahwasannya kata sati ini dari akar katanya sendiri itu sudah ada, yaitu ingat artinya. Nah, oleh karena kalau digunakan istilah lain misalnya penyadaran gitu. Nah, maksudnya sadar bagaimana? Oh, sadar artinya ya tidak pingsan. Sadar artinya tidak terlelap. Atau, sudah dinasihati sekian kali kok tidak sadar. Nah, bagaimana? Sadar yang mana ini? Sejauh apa orang dengan mendengar kata sadar sudah mengarah secara tepat. Yang dimaksudkan adalah keberadaan ini loh. Begitu bukan? Kalau mau diterjemahkan yang lebih tepat sekali gitu ya, justru terjemahan dalam bahasa Jawanya itu. Yang artinya juga sama, ingat. Yaitu kata eling. Eling. Kata eling itu sudah ada pengingatan, sudah ada pengetahuan di dalamnya. Sudah ada penyadaran di dalamnya. Ya, sing eling. Artinya apa? Sadar. Begitu ya? Boleh diterjemahkan apa perhatian juga boleh. Hanya yang terpenting adalah di sini ini permaknaannya, batasan makna kata bahwasanya keberadaan sati ini adalah mengingat nilai luhur atau mengangkat nilai luhur. Kalau mengangkat ini kalau tidak melalui proses mengingat dari pengetahuan yang telah didapat, diangkat artinya itu diingat. Diterapkan ke objek yang sedang dilihat, diperhatikan atau diketahui oleh batin ini. Ini yang lebih penting. Mau menggunakan perhatian, pengingatan, penyadaran, terserah. Ya, silakan. Bante. Tadi Yang Mulia mengatakan bahwa jasmani ini sebenarnya sebab yang menyebabkan perusak, yaitu kekotoran batin itu muncul. Nah, lalu tadi dikatakan juga dengan menggunakan tadi yang perbedaan pikiran dengan pemikiran, yang dimana pikiran itu adalah hasilnya
dan pemikiran adalah prosesnya. Nah, sementara berpikir yang ketika perasaan itu sendiri, kadang beberapa buku ketika membaca sering dikatakan result, hasil. Nah, sedangkan tadi Bante lebih cocok mengatakan pengenyam. Samanera mengatakan merasakan kalau pengenyam itu seperti memberikan suatu rasa, begitu Bante. Suatu rasa. Jadi apakah itu suatu result? Karena pemikiran lagi muncul ketika kita mungkin sebenarnya digigit jasmani ini nyamuk Bante. Nah, mungkin kan itu ya istilahnya jarum nyamuk itu masuk ke tubuh. Apakah ketika merasakan sakit gatal itu satu yang dikatakan perasaan pengenyam ini, apakah suatu hasil atau result atau memang proses Bante? Masih Bante. Ya, kata wedana dari kata widha, wid, atau widha bisa, wid yang artinya mengetahui, yang artinya mengenyam, merasakan. Hanya istilah merasakan ini, ya sesungguhnya yang merasakan itu apa sih? Apa yang merasakan? Yang bertugas merasakan itu apa? Lidah. Betul? Rasanya asin, rasanya manis, apa? Tubuh bisa? Kok dibilang perasaan? Ini loh, yang merasakan itu sesungguhnya adalah lidah. Karena apa? Merasakan rasa-rasa. Jadi kalau sesungguhnya mau tepatnya itu, lidah itu adalah indera pengrasa, bukan indera pengecap. Pengrasa. Tapi kalau mau gunakan istilah mengecap itu cap nggak mengerti apa-apa. Pengrasa. Mengapa pengrasa? Oleh karena kalau perasa artinya sensitif. Yang merasakan itu. Merasakan apa? Merasakan rasa-rasa asin, manis, pedas, kecut. Apalagi? Asam sama kecut sama saja ya. Nah, di sini wedana di sini adalah faktor batinia, bukan lidah. Yang merasakan suka dan merasakan duka. Yang menikmati suka, yang menikmati duka. Karena punya tugas menikmati, karena tugas merasakan, karena tugas mengenyam, sehingga disebut pengenyam atau penikmat. Tidak diterjemahkan penikmat oleh karena apa? Penikmat itu artinya untuk sesuatu yang menyenangkan saja. Sedangkan, wedana ini tidak hanya mengenyam atau merasakan atau mengetahui yang menyenangkan melulu, termasuk yang tidak menyenangkan. Bagaimana disebut penikmat penderitaan? Lucu kan ya? Sehingga tidak digunakan istilah penikmat, digunakan istilah pengenyam yang maknanya itu netral. Mengenyam suka, mengenyam duka, mengenyam atau kama suka. Sedangkan perasaan, nggak tahu itu dari sisi akar katanya juga sudah lari, termasuk juga setelah menjadi bentuk jadi seperti itu perasaan. Hal-hal yang berkaitan dengan rasa, namanya perasaan.
Sebatas itu aja artinya perasaan. Hal-hal yang berkaitan dengan rasa namanya perasaan. Sedangkan wedana di sini adalah satu keberadaan yang bersifat aktif, mengenyam suka, mengenyam duka, mengenyam adukama suka. Boleh diterjemahkan pengenyam, boleh juga diterjemahkan pengenyaman. Boleh juga diterjemahkan enyaman, tergantung pada konteksnya. Wedana itu dimaksudkan untuk apa? Sebagai pelaku, sebagai proses, atau sebagai hasil. Kalau sebagai pelaku diterjemahkan pengenyam, sebagai proses diterjemahkan pengenyaman, sebagai hasil diterjemahkan enyaman. Ya ini apa namanya, mungkin kita akan kok ribet sekali ya. Ya konsekuensi kita kalau mau ini apa namanya, mengerti secara tepatnya dari satu wacana, apalagi wacana itu adalah berkaitan dengan apa, hal-hal yang luhur, sifatnya spiritual. Dan kalau bisa memahami secara tepat, meskipun harus ribet, ya memang kita mau hanya SD saja atau mau uni. Gini loh, kalau hanya mau SD terus, enggak soal. Tapi orang pinter mana yang mau hanya sekolah SD, meskipun SD ujiannya gampang. Aku nggak mau SMP, nggak mau SMA, apalagi judi nggak mau. Soalnya apa? Nggak mau susah. Di SD saja ujian selalu lulus nomor 1 terus. 10 tahun, 50 tahun belajar SD. Ya, gitu ya. Ya, yang lain silakan. Kalau masih ada. Sudah nanggung. Mau Ryan juga sudah. Ya, sedikit. Ya, silakan. Oke, ada? Ya, silakan. Mendami Bante, saya mau bertanya tentang gangguan Bante. Dalam 2 malam yang lalu Bante menjelaskan di bagian sangwara itu tentang tidak melihat sebagai gambaran dan tidak melihat rinciannya Bante. Tapi dalam praktek meditasi, gangguan yang datang yang bermacam-macam itu terkadang batin kita yang masih tidak terlatih itu biasa langsung terfokus untuk lari ke sana, untuk kegangguan tersebut nanti. Dalam cara penanggulangan itu bagaimana? Ya, apa mau dikata, jenjang seseorang itu tidak bisa dipaksakan. Kalau jenjangnya itu di anak tangga 25, enggak usah kecil hati, enggak usah mengiri untuk mereka yang ada di jenjang 250. Dan 25 itu sudah lebih baik daripada 15. Dan tidak ada alasan untuk tidak naik anak tangga. Soalnya apa? Kalau tidak mau naik, meskipun konsekuensi dari naik itu adalah susah payah, penderitaan, tidak naik pun akan lebih besar konsekuensinya. Menderitanya. Tidak ada alasan, tidak ada apa, tidak ada apa ya, inevitably, apa, tidak boleh tidak, harus.
dan sabar. Aku dalam jenjang ini mengakui keberadaan diri, aku dalam jenjang ini. Dan bisa sabar, bisa mengakui, itu bagian dari pelatihan juga. Semangat boleh, antusias boleh, tapi juga harus berimbang dengan faktor luhur yang lainnya, yaitu panya kebijaksanaan. Atau semati, teguh tegak pada nilai bajiknya. Kalau ya semangat ini pasangannya dengan semati. Nah, maksudnya pasangan itu perimbangannya itu loh. Nah, kalau semangatnya kendor, nah ya sematinya jangan terlalu tinggi. Kalau semangatnya sudah kendor, sematinya terlalu tinggi, nah nanti tidak maju kemana-mana. Jadi kalau semangatnya kendor, nah sematinya diturunkan untuk mengimbangi semangat, supaya semangatnya ini bisa tergugah menjadi lebih tinggi. Nah, nanti yang mulai tinggi ini diimbangi dengan semati yang meninggi juga. Kalau proses meninggikan semangat ini juga jangan sampai terlalu tinggi. Nah, sematinya ketinggalan jauh, ini juga tidak imbang. Nantinya jadi gelisah, stres. Isinya itu kebencian, membenci diri sendiri, membenci apapun. Dan itu sudah failure, sudah kegagalan. Tujuannya kan mau baik, mau bahagia, mau damai, bebas dari kotoran batin. Tapi kemudian bagaimana? Isinya kebencian, kemarahan, ketidakpuasan. Betul ya? Terlalu tinggi sematinya, mengabaikan wirya, semangat. Akan ini tidak ada gairah, tidak ada kemajuan juga. Nah, ini antara semati dan wirya. Mengakui aku di posisi ini, mengakui kekurangan yang ada, kelemahan yang ada, posisi yang ada. Di sisi yang lain, kalau ada baiknya diri, ada positifnya apa yang diri telah lakukan, cobalah puji diri sendiri juga. Bisa memuji diri sendiri. Bukan hal yang tabu, bukan hal yang buruk untuk puji diri sendiri. Itu justru obat, penyemangat, pemacu semangat. Kalau tidak merasa punya apa-apa, karena memang selalu ditekan, tidak boleh puji, sehingga tidak merasa punya apa-apa, tidak cukup kualitas apa-apa, kira-kira mau berjalan kemana? Ada konfidensi enggak? Tidak ada. Tidak ada kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri dibangun melalui ini. Aku punya kualitas positif ini, aku punya ini. Aku ada ini. Ya, makan nasi kalaupun bermanfaat, kan nggak boleh terlalu banyak juga. Demikian pula puji-puji diri, ya sama. Jangan over juga. Jangan berlebihan. Yang pas-pas, yang sewajarnya, yang dalam alasannya. Apa ya namanya itu? Sesuai dengan sebab-sebabnya.
Ada positifnya coba puji, ada kurangnya maklumi. Memaklumi bukan berarti mengikuti atau ya menyenangi dengan kekurangan itu. Tapi apa mau dikata? Ya, keberadaannya ini adalah posisiku di sini ini. Ya, gitu ya. Ada yang lain silakan. Cukup. Ya, tadi saya mau memberitahu jangan malu atau apalagi takut bertanya. Ya, walaupun mungkin nanti ada tanggapan yang dengan kata-kata yang cenderung ketus begitu ya. Ya patut untuk dimengerti, itu ya ada maksud dan tujuan, dan maksud tujuannya ini adalah positif. Kalau didasari dengan rasa saling percaya dan rasa pengharapan baik satu sama lain, ya tentu tidak masalah dengan itu. Dan perlu bertanya, kalaupun pertanyaannya keliru. Soalnya kalau tidak ditanyakan, kelirunya tidak bisa diketahui. Nah, tentang anicca, melanjutkan sedikit ya, ada tambahan sedikit. Sampai di mana sih pengembangan batin dengan menggunakan alat anicca itu dikatakan sudah berhasil? Apa pertanda pengembangan batin yang menyertakan ketidakkekalan ini dikatakan sudah dapat, sudah didiami? Yaitu setelah memahami, mengetahui ternyata tidak ada satu hal apapun yang tampak sebagai gambaran. Maksudnya, yang dilihat, yang didengar, yang dicium, itu ya yang itu. Begitu menengarai sebagai yang itu namanya sudah ada gambaran. Ini artinya pengembangan batin dengan alat ketidakkekalan ini belum didapat. Mengapa demikian? Oleh karena begitu mengerti sebagai yang gambaran, sebagai yang itu artinya apa? Batin telah menganggap sebagai ada satu keberadaan yang tetap. Terhadap objek itu. Yang mana keberadaan tetap itu tidak ada. Kalau keberadaan tetap tidak ada, bagaimana bisa ada gambaran? Bisa menggambar asap? Tidak bisa.
dengan telah melihat sebagai yang tidak ada gambaran ini, seseorang dikatakan telah mendapatkan keterbebasan dari kotoran batin, wimokkha. Oleh karena tidak ada gambaran, apa yang disenangi? Kalau menganggap garam sebagai garam, masih ada gambaran, asin sebagai asin, ada gambaran, masih memungkinkan menyenangi, membenci. Betul ya? Kalau tidak ada gambaran sebagai garam, kalau tidak ada gambaran sebagai asin, apa yang disenangi? Ini. Dan karena keterbebasan dari kotoran batin ini didasari oleh tidak menganggap atau tidak melihat sebagai yang ada gambaran, keterbebasan ini disebut dengan animitta wimokkha. Sebagai hasil dari penyadaran atau pemahaman atau perhatian atau pemusatan dengan menyertakan ketidakkekalan ini. Pemusatan pada objek dengan menyertakan ketidakkekalan ini. Sudah paham belum? Nah, tapi ini baru teori ya. Ya. Memahaminya baru memahami sebatas teori. Nanti prakteknya MM-an. Mati-matian. Harus semangat ya. Tertantang. Tidak ada yang lebih penting. Selain dari menyelesaikan tugas diri secara semestinya ini. Yaitu sebagaimana bijaksanawan yang kita yakini. Sebagai yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri, yang suci, yang menjadi guru besar. Membabarkan dharma, indah pada awal, pada pertengahan, pada akhir. Yang membuat makhluk-makhluk siapapun tanpa tebang pilih, mereka-mereka yang siap untuk dibantu, mereka-mereka yang siap untuk dibimbing, untuk bisa mengetahui, untuk bisa tembus, menembus akhir cerita, merealisasi akhir cerita. Ini tambahan sedikit tentang anicca itu, yang tentu tidak kalah pentingnya. Saya sudah gak ada apa yang mau disampaikan. Meskipun ada, ya pertimbangannya waktunya nanti nanggung.
Kalau tidak ada pertanyaan ya selesai sampai di sini. Ya. Pandami Bante. Apakah hasil yang tadi Bante katakan yang telah dicapai, yang telah berhasil dalam pemusatan ketidakkekalan itu apakah hanya sekejap-sekejap saja atau seterusnya dia melihat ketidakkekalan itu Bante? Sesaat, sekejap atau seterusnya itu tergantung kekuatan indera kita. Dan indera ini yang patut untuk dikembangkan. Indera apa? Bukan indera mata, tetapi indera keyakinan. Tetapi indera semangat. Tetapi indera pengingatan. Tetapi indera keteguhan. Indera kebijaksanaan. Satindriya, wiryendriya, satindriya, samatindriya, panyindriya. Ini sampai nanti muncul atau terkembang satu jenis indria namanya ananyatanya samitindriya. Betul. Yaitu apa? Ananyatanya samitindriya. Ananya artinya nama lain. Anya artinya adalah nibbana. Anya, perealisasian. Ananya yang belum terrealisasi. Ananyatanya, ananyata. Ananya tanyasa mitindriyang, ya. Akan segera mengetahui satu keberadaan yang tidak pernah diketahui sebelumnya, yaitu sotapati magga. Ini adalah satu indera yang selama ini setiap orang ada, setiap makhluk ada, hanya belum berkembang, belum terkembangkan. Dan ini, kalau memang sudah, kalau memang sudah ternyata sudah sotapana, sudah sotapati magga ini. Belum tentu kan semuanya belum sotapana kan. Ternyata kalau sudah sotapana bagaimana? Sudah sotapati magga bagaimana? Yang perlu dikembangkan untuk bekerja, beroperasi itu adalah anyindriya, yaitu indera yang membuat berkembangnya ini sotapati bala sampai arahata magga. Ini juga indera-indera semua itu, yaitu indera yang ke-20, 21 dan 22. Begitu. Tergantung pada kekuatan indera. Satindriya, wiryendriya, satindriya, samatindriya, dan panyindriya. Ya, relatif. Tetapi meskipun sekejap-kejap lumayan. Ya dah, lumayan. Nanti satu kejap demi satu kejap dengan bantuan pengembangan 5 indera ini bukan hanya satu kejap menjadi 2 kejap,
menjadi sekian durasi, menjadi lebih banyak durasi. Dan lebih lihai. Kapan mau bisa didapat. Namanya punya kepiawaian dalam masuk keluar. Nah, begitu ya. Sama, tapi ini faktornya sama, tapi ini ditinjau dari sebagai indera, bukan bala. Sudah. Nah, baik ya. Silakan istirahat. Anatta itulah sesuatu tanpa aku serta tanpa inti dalam kesunyataan akhir. Tiada makhluk jiwa pun pribadi, tiada sesuatu kesatuan benda yang disebut diri nan tinggal kekal sepanjang masa, namun berubah selalu nan abadi. Hanya batin dan materi, tiada suatu lainnya, bukan makhluk, bukan jiwa, bukan suatu pribadi yang disebut manusia. Hanya suatu hayal kosong belaka tanpa inti. Bagi yang melihat kebenaran sejati serta sadar diri
sesuatu lainnya, bukan makhluk, bukan jiwa, bukan suatu pribadi yang disebut manusia. Hanya suatu hayal kosong belaka tanpa inti. Bagi yang melihat kebenaran sejati serta sadar diri, baginya lenyaplah awidya, roda samsara dapat diatasi. Hidupku kadang bahagia, kadang duka datang menerpa jejak langkahku, namun ku kan selalu sadari segala yang terjadi memang buatku sendiri. Biar ku hapus keraguan, hapus kebingungan,